lagunya juga yang kayak apa ya, yang sama kayak perjalanan hidup aku gitu. Kayak banyak orang juga yang merasakan itu. Gitu. Kalau lagu favorit kamu apa? Lagu favorit aku judulnya My Everything. Soundtrack film waktu itu kan. Ya, lagunya ini agak semangat. Jadi Nyanyiin ya sedikit ya. oke. Take me to your place where our hearts belongs together. I will follow you, 'cause you're the reason that I breathe. I'll come running to you, fill me with your love forever. Promise you one thing, that I will never let you go, 'cause you are my everything. Nah, Ziva juga pernah mendapatkan dukungan langsung dari Bung Glenn ya, waktu di Idol. Iya betul. Nah, kita punya tayangannya, kita lihat ini dia. Ini sukses buat semua yang Ziva sudah persiapkan dan yang sudah Ziva buat sedangkan terbaik lah. Pokoknya saya cuma bisa pesan jadikan ini sebagai ajang untuk Ziva belajar karena perjalanan Ziva pasti panjang. Yang paling penting adalah Ziva bisa nantinya harapannya saya adalah Ziva bisa berkarya buat musik Indonesia. Jadi jadikan ini sebagai ajang untuk memulai segala sesuatunya dengan baik-baik. Itu dia. Jadi langsung disemangatin waktu itu sama Glenn. Nyong Ryan nih, di satu kampung nih Nyong Ryan nih. Ini satu kampung. Kalau NMS? NTT. Gue juga tapi- NTT Ambon. Oh, ini NTT Ambon. NTT. Dia pasti punya Kenal emosional dari yang... kapan, Ray? Gue kenal Glenn dari tahun 2002. 2002. Jadi sederhananya sebenarnya gini sih, pragmatisnya gini. Kalau nggak ada Glenn Fredly, nggak akan ada Ryan Pono di industri musik. Kalau nggak ada Glenn Fredly, nggak akan ada Pasto. Jadi buat gue Glenn lebih daripada sekedar seniman. Dia buat gue udah jadi kakak, jadi mentor. Buat banyak orang Glenn menjadi ikon generasi khusus, terlebih khusus untuk anak-anak Indonesia Timur. Glenn adalah, menurut gue sih, gue gak ketemu lagi musisi hebat seperti Glenn yang banyak meluangkan waktunya, banyak meluangkan pikirannya untuk bagaimana dia bisa memperjuangkan banyak kepentingan musik, menciptakan ekosistem musik yang jadi lebih keren, jadi lebih sejahtera buat kita semua. Dia juga memperjuangkan banyak isu-isu kemanusiaan. Glenn ini prototipe, kalau dari pabrik kita menciptakan sesuatu, Glenn ini prototipe terbaik. Jadi gak akan habisnya lah, berapa segmen juga bicara mengenai Glenn. Buat gue Glenn bintang menuntun. Lo ada momen nggak yang lu nggak pernah bisa lupain sama Bung Glenn? Sebenarnya selama ini bisa dibilang gue orang yang juga termasuk adiknya gitu ya, tapi yang paling sering juga berdebat, konflik masalah pendapat. Jadi gue termasuk pemberontak lah gitu ya, pembangkang. Apa sih yang sering jadi perdebatan kalian? Ya banyak hal lah mengenai isu-isu yang lagi kita coba kerjakan, mengenai Ambon City of Music, terus mengenai banyak hal mengenai RUU musik juga kemarin sempat rame juga, jadi sempat kita ngobrol. Tapi yang paling spesial buat gue yang jadi ini jadi sangat personal kejadian ini. 2 bulan lalu Glenn hubungi gue untuk dia minta ketemu gue secara personal, kita ngobrol berdua. Dia nungguin gue di M Block 3 jam men. Dia nungguin gue dari jam 8 sampai jam setengah 12 malam gue baru datang. Lu kemana? Jadi gue ada acara, gue ada manggung, ternyata beresnya tuh Malam. kelarnya malam. Dan gue telepon Glenn, Bung, sorry banget nih gue telat nih. Kita atur waktu lain aja ya. Oh enggak Nyong, gue tunggu di M Block, lo datang aja. Gue kaget, oh gitu ya Bung, tungguin ya Bung, sorry banget. Gue datang, kita ngobrol dari jam setengah 12 malam sampai jam 2 pagi. Di Cafe Rumah Lestari punya beliau, punya Trio Lestari. Ngobrol banyak hal, musik, politik, terus mengenai Ambon City of Music. Terus terakhir dia cuma bilang, Nyong, kayaknya sudah saatnya regenerasi. Nggak selamanya harus gue yang memperjuangkan ini. Gue mohon di generasi angkatan lo juga bisa memperjuangkan yang sama. Dan gue percaya kalian udah siap.
Gue baru sadar kalau ternyata dia sedang memberikan tongkat, men. Itu yang buat gue ini jadi sangat personal gitu. Tanpa Glenn, Indonesia Timur nggak akan punya harga diri sih kalau menurut gue. Kita akan stuck anggapannya sebagai ya preman, debt collector, banyak hal-hal yang bersinggungan dengan kekerasan. Tapi Glenn menciptakan wajah baru buat anak-anak Indonesia Timur. Anak Indonesia Timur juga punya talenta, punya bakat, bahkan yang orang lain gak punya. Tepuk tangan buat Glenn. Oke sih. Selama lu cerita gue merinding dengarnya. Kelihatan banget betapa dekatnya kalian. Nah saat kabar itu datang, kabar kepergian Bung Glenn. Lu lagi di mana? Gue lagi di rumah. Di rumah. Dapat kabar dari? Gue lagi di rumah, dapat kabar dari teman-teman. Dapat kabar dari teman-teman yang dapat kabar juga dari orang. Oke, lu pasti ya? Gue kaget dan gue bilang jangan main-main dong. Oke. Kan lagi deket-deketan juga sama April Mop kan. Benar. Gue langsung konfirmasi ke semua akses ring satunya Glenn, nggak ada yang konfirmasi, nggak ada yang angkat. Oke. Akhirnya begitu gue lihat berita di sosial media dan akhirnya beberapa teman ngabarin, gue sampai hari ini masih memproses sebenarnya. Bener enggak? Masih kayak ini mimpi atau bukan gitu. Jadi kalau lihat lagu-lagu dia kayak dia masih ada gitu. Jadi di rumah gue cuman bengong, ntar kadang-kadang nangis. Mungkin berlebihan ya, tapi itu yang gue rasain sih. Dan gue yakin banyak orang rasain juga tentang itu. Oke, lagu favorit lo apa sih bro? Glenn ini musisi yang dia menuangkan segala satunya menjadi karya. Marah dia bikin karya, jatuh cinta dia bikin karya, kesel dia bikin karya. Dia nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah jelek-jelekin orang. Jadi salah satu lagu ini ketika dia lagi bermasalah sama manajemennya waktu itu tahun 2007 atau 2008 kalau nggak salah. Dia bikin lagu ini Tega. Gokil, gue sampai tahu sedetail itu ya. Karena kita sempat satu manajemen kan Pasto dulu. Oke, siap. Pasto yang produserin album pertamanya ini Glenn Fredly. Itu semua orang pasti dengerin lagu Glenn dan itu pasti bisa relate sama apa yang dihadapin Benar. saat itu. Luar Dan biasa. ini adalah yang salah satu lagu yang sangat identik sama Glenn Fredly. ya. Betul. Nah semasa hidupnya juga Glenn Fredly ini sering membuat kolaborasi dengan Beberapa artis. ya. Dan lagunya semuanya ngetop dan ngebum. Oke, Banyak banget sih dulu sama Audi, Terpesona, Audi, terus iya. sama Yura Yunita juga. Terus ada sama yang terakhir gue sempat main gitar sama Gigi tuh iseng-iseng di Instagram. Lagu ini yang Mas Yofi, Tulus sama Glenn Fredly. Nah itu Adu Rayu. Bener, dan itu pertama kali dibawakan di TV, di RCTV. Ya, Oke, di Rising Star Indonesia. Kita Dan lihat nih. lagu itu juga mendapatkan penghargaan di AMI Award. betul. Oke, kita Itu- punya tayangannya nih, Vi. Ya, Kita lihat ya, ini dia. Ini dia, Adu Rayu. Hidup musik Indonesia, semua berangkat dari sebuah lagu dan penghargaan tertinggi untuk seluruh musisi Indonesia. Sekali lagi, selamat buat pemenang dari Anugerah Musik Indonesia. Hidup musik Indonesia. Bersamaku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Wow. Luar biasa. Aduh, sedih juga sih kalau melihat Melihat tayangan-tayangan itu ya. Ya kita juga karena dadakan kan perginya tuh
ya kita nggak dengar kabar apa, tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita semua. Rasanya tuh baru kemarin gue ngeliat ada gitu, sekarang udah nggak ada. Bahkan Raffi sendiri cerita tiba-tiba pengen dengerin CD-CD-nya Glenn nih. Iya, oh iya, jadi waktu itu pas pergi, Iya. waktu itu pas kemarin kan kita syuting di sini nih. Iya. Gue cerita, jadi pulang waktu syuting sini minggu lalu, siangnya tuh di radio, denger lagunya Glenn Fredly, jarang-jarang gue denger. Maksudnya gue kan biasa kan dengerin ya di ini, maksudnya Iya. pas di radio lagunya Glenn tuh 3 lagu langsung di puter. Oke. Jadi inget kan, nggak lama dikabari malamnya meninggal. Itu bener, jadi aduh gue ngerasa wah bener banget sih. Benar ya. Baik, dan tadi kita lihat kolaborasi yang luar biasa dari 3 musisi yang hebat. Dan salah satunya tuh Mas Yovie Widianto. Dan kita sekarang sudah tersambung dengan Mas Yovie. Kita pengen nanya bagaimana proses dari lagu tersebut. Ya, hai Mas Yovie. Halo Mas Yovie. Hai Raffi, Mas Yovie. hai Denny. Halo Mas. Mas Ya, Yovie, halo. ini juga salah satu karya yang terakhir dinyanyikan sama Glenn, itu ciptaannya Mas Yovie yang Adu Rayu. Waktu itu kenapa Mas Yovie kok kepikiran, ini harus Glenn Fredly yang nyanyi dan Tulus? Apa yang ada di benaknya Mas Yovie waktu itu? Jadi sebenarnya ini berlanjut dari sebuah konser Inspirasi Cinta, konser tunggal bersama Yovenis Friends. Ya, Nah di sana itu memang Tulus juga tampil dan Glenn juga tampil. Lalu Glenn itu berulang kali ngomong menepuk bahu pas di acara mau konser. Dia bilang gini, Mas Yovie, kita harus ajak adik ajaib kita buat sesuatu. Yang ngomongin soal Tulus dan sebagainya. Akhirnya pada waktu itu malah sebenarnya sudah direkam, tapi Glenn bilang, ayo udah bagus banget.